iPhone 16 itu masih pakai 60 Hz. Jadi ini kalian pakai ini itu rasanya sama kayak slide-slidean di iPhone 16 karena kan baru masuk tuh ke Indonesia. Ini sama aja. Jadi nggak ada bedanya. Jadi mending ambil mana ya? Kalau saya punya budget lebih, maksudnya punya budget sekitar 5 sampai 7 jutaan ya, saya pasti bakal ambil ini daripada iPhone 16. Karena nggak ada gunanya gitu, Pak. Halo Maxians, kembali lagi bersama saya Minmax Joseph. Oke, jadi di gadget review sebelumnya itu kan saya sudah bawa iPhone 13 selama semingguan di Jakarta. Jadi kayak gimana nih impresi saya terhadap iPhone yang katanya paling worth it untuk dibeli lah di tahun 2024. Rilisnya itu di tahun 2022 gitu ya. Oke, jadi mungkin buat impresi saya gimana ya selama semingguan di Jakarta, jadiin iPhone ini sebagai kamera yang saya pakai sehari-hari buat ngerekam segala kegiatan saya kesana kemari gitu ya, berpindah naik MRT, jalan kaki, terus juga nge-vlog sama teman-teman, terus kemana aja kayak gitu kan. Nah itu impresinya HP ini oke ya. Untuk ukuran iPhone sih menurut saya ya, iPhone tuh nggak ada yang kayak wow iPhone keren banget gitu, kayak bagus banget nggak. Karena saya juga pernah punya iPhone dan kayaknya serasanya iPhone tuh semuanya sama, cuman dia punya keunggulan sendiri, mungkin kayak segi kameranya, dari segi chipsetnya ya, karena dia lebih baru, lebih apa, pasti kan lebih terupdate gitu ya, lebih ada improvementnya dari sebelumnya gitu. Nah, cuman ada satu hal nih yang saya notice yang sangat membedakan dia dengan base model yang sebelumnya. Nah itu ada di layarnya, karena layarnya dia itu udah XDR, jadi layarnya itu udah 6,1 inci Super Retina XDR OLED gitu ya. Jadi dia udah pakai layar OLED, hitamnya udah kental banget, dipakai nonton dan sebagainya, warnanya udah crispy banget. Nah jadi nggak kayak layar-layar IPS. Sebenarnya saya tuh pernah punya iPhone base model juga di generasi iPhone 11 gitu ya. Itu dia iPhone 11 itu masih pakai IPS. Cuman memang IPS-nya nggak yang abal-abal ya. Kalau iPhone lah kita tahu sendiri, dia mau IPS mau apa, mau pakai yang dasar-dasar, dia itu selalu kayak rasanya lebih lah di atas rata-rata selalu kualitasnya. Tapi buat pengalaman, experience ya, saya beli HP ini, HP flagship, dapatnya kok IPS. tapi sekarang kita udah dapatnya OLED gitu kan di iPhone 13 Swiss model ini. Cuman ada satu lagi, kita dapatnya layar masih 60 Hz gitu ya, bapak dan ibu-ibu, masih 60 Hz. Jadi ini sangat oke layar 60 Hz ini untuk teman-teman yang suka kena motion sickness gitu ya. Jadi buat teman-teman yang nggak suka motion yang terlalu cepat gitu ya, kayak kalian gampang pusing gitu. Saya nggak suka yang terlalu memusingkan mata, saya sukanya yang lambat-lambat. Nah itu cocok buat kalian karena ini masih 60 Hz gitu, nggak bisa lebih dari 60 Hz. Tapi memang 60 Hz-nya iPhone ya itu selalu di atas rata-rata ya, kayak saya dibilang tadi, kayak misalnya kalau iPhone itu punya layar IPS pasti di atas rata-rata. Nah ini termasuk juga berlaku sama refresh rate-nya dia, meskipun dia 60 Hz tapi dia tetap di atas rata-rata. Saya pernah bandingin sendiri dengan mata saya sendiri, bedakan 60 Hz-nya iPhone dengan 60 Hz-nya Android, itu punya
perbedaan cukup signifikan, cukup ya, bukan berarti kayak signifikan banget kayak misalnya 60 Hz-nya iPhone ini kayak 90 Hz-nya Android, enggak, pasti udah jelas kalah lah 60 Hz. Cuman kalau sama-sama 60 Hz-nya itu memang iPhone lebih unggul. Karena kenapa? Karena kita tahu sendiri kalau iPhone itu punya OS yang lebih mateng gitu ya daripada Android pada umumnya. Terus kayak animasi dari iOS itu menurut saya itu dia punya animasi yang selalu smooth gitu loh. Jadi kayak membuat seakan-akan yang 60 Hz itu lebih dari 60 Hz, padahal ya aslinya tetap 60 Hz. Jadi kayak meskipun dia motionnya lambat tapi tetap kerasa mulus lah, kerasa smooth. Ya gitu sih kalau buat keluh kesah di layarnya gitu ya. Tapi kalau kita berpindah ke hal selanjutnya adalah di chipsetnya dia. Dia pakai chipset Apple A15 Bionic, dan saya sudah coba sendiri main game paling berat di gadget mobile zaman sekarang kan Wuthering Waves gitu ya. Saya sempat main WUWA itu selama 3 hari, itu performanya oke. Maksudnya kita main Wuthering Waves itu nggak perlu yang pakai settingan montok kiri gitu baru enak mainnya, nggak. Kita masih bisa kayak pakai settingan sedang gitu, resolusinya masih 1080, 1920, 1980, terus pakai resolusi yang agak sedang. Cuman memang buat HP-nya bikin lebih cepat panas lah daripada kita mentokin kiri gitu ya. Tapi cukup nyaman sih. Buat pengalaman experience mainnya cukup nyaman. Cuman dari segi baterainya sih ya karena dia saya bilang tadi kan kalau dia itu masih bisa di agak tengahin, dan itu kayak di settingan Wuthering Waves itu udah kayak sangat membebani HP-nya. Jadi kayak bikin HP kita cepat panas. Nah otomatis kalau HP iPhone-nya cepat panas ya pasti baterainya juga cepat habisnya. Jadi kalau main Wuthering Waves itu kayaknya 30 menit itu udah habis sekitar 10%-an lebih. Jadi kayak sekitar hampir 20% gitulah, sekitar 18% kayak gitu. Ditunjukin lah footage-nya gimana. Pemotretan ya, di foto. Dari segi processing image, video dan foto itu A15 Bionic memang kerasa sangat amat bagus daripada chipset sebelumnya gitu ya, punya perbedaan yang cukup signifikan lah dari segi processing di image dan videonya kayak gitu. Terus kita berpindah ke mungkin ini yang paling main gitu ya, yang saya pakai di selama semingguan di Jakarta, yaitu adalah kamera belakang 12 megapiksel wide, 12 megapiksel ultra wide, dan kamera depan 12 megapiksel. Oke, kalau kita lihat dari footage saya gitu ya, sama ambil footage itu dari 4K, itu dia itu ultra wide-nya itu bisa 4K juga gitu loh. Bisa 4K 30 fps. Saya coba ya pas itu masih 30 fps aja sih. Dari 4K dari ultra wide dan kamera depan itu semuanya bisa 4K 30 fps kayak gitu. Cuman kalau dari kamera depan itu kita bisa lihat bahwa kamera depannya itu buat videonya itu ya bagus lah. Ini dibilang ya udah seharusnya dan sepantasnya flagship punya mantan flagship punya kamera yang kayak gitu ya. Dari stabilisasinya dan sebagainya ya kita tahu lah iPhone itu videonya pasti paling top. Cuman kalau dari fotonya ya kita bisa lihat kalau fotonya sendiri ini masih oke, cuman ya khas iPhone gitu ya, tetap dia mesti bawa nuansa yang lebih warm. Dan ya kalau misalnya dibandingkan sama Android flagship zaman sekarang ya udah kalah lah buat hasil fotonya. Tapi kalau buat videonya iPhone masih bisa menjadi saingan kalau depan kayak gini sampai sekarang gitu ya. Mau iPhone
berapa minimal iPhone 11 lah. iPhone 11 itu udah punya ultra wide dan sebagainya, itu udah sangat improvement gitu ya daripada iPhone sebelumnya. Nah, kalau dari ultra wide-nya gimana? Nah, kalau dari ultra wide-nya itu di sini juga punya sesuatu yang wow gitu ya. Kita kalau bandingkan sama, saya juga pernah punya iPhone 11 yang juga punya kamera ultra wide. Oke, kalau misalnya dari kamera ultra wide-nya sendiri memang punya improvement yang lebih bagus lagi ya daripada iPhone sebelumnya. Kalau yang saya pernah experience itu punya iPhone 11, itu memang sama-sama ya punya 12 megapiksel, cuman memang dari segi mungkin lebih ke segi chipsetnya gitu ya. Chipset dari A15 Bionic ini memang bikin hasil dalam segi foto dan video lebih bagus lah daripada iPhone sebelumnya. Terus next, oke, kalau buat kamera depannya kayak gimana? Nah, ini kamera depannya ini cukup ya lumayan impresif ya. Juga hasil kualitas dari kamera depan sama kamera belakang itu sama ya. Mungkin ada lah perbedaannya kalau pas lagi low light gitu ya. Soalnya kalau kamera belakang itu lebih, dia kan ada night mode-nya dan sebagainya, ada fitur-fitur kayak gitu kan. Nah, kalau di kamera depan ini karena dia nggak bisa pakai fitur night mode dan apanya, bukaan sensornya dan sebagainya, jadi dia itu punya kelemahan kalau lagi low light. Memang sangat kerasa banget distorsi dari gambarnya, dari gambar videonya, sama dari noise-nya gitu. Jadi ya kalau buat lighting yang oke buat di outdoor, masih pagi, siang hari, ya sorean hari mungkin masih ada mataharinya dikit gitu, cukup oke lah. Jadi buat kalian-kalian yang masih mau ngevlog pakai kamera iPhone 13 ya recommended sih. Cuman kalau misalnya mau dipakai di low light ya pastilah harus sedia lighting tambahan buat menerangi wajah kalian gitu ya, biar nggak menyatu dengan kegelapan ya. Tapi kalau kita tahu fun fact ya, di Android lain ya, saya punya juga nih, ada Android. Nah, saya juga punya Androidnya, ini dari brand Infinix. Itu punya salah satu fitur yang deal breaker gitu ya, bisa menyaingi iPhone, bahkan lebih dari iPhone. Apa tuh fiturnya? Dia tuh punya lighting di kamera depan. Di layarnya itu dia punya flash. Jadi kita kalau misalnya mau ngevlog malam-malam gitu ya, kita bisa pakai flashnya itu. Jadi sangat membantu biar muka kita nggak gelap gitu ya. Jadi kita nggak perlu bawa lighting ngendeng-ngendeng, ngendeng-ngendeng, bawa lighting tambahan gitu, atau nyuruh orang lain buat nerangin muka kita yang menyatu dengan kegelapan. Itu nggak perlu. Ini udah sangat oke gitu loh ya. Ini Android sih ya, kalau Android selalu punya gebrakan-gebrakannya sendiri, jadi tidak bisa di-compare lah sama iPhone ya. Kalau iPhone sampai bisa keren dan punya gebrakan-gebrakan seperti Android, pasti namanya bukan iPhone gitu. Mungkin nanti namanya Androphone ya, nggak tahu lah. Ya udah gitulah aja mungkin buat kamera-kamera ya. Kalian bisa nilai sendiri aja lah dari yang udah saya take. Nah, mungkin lalu next kita ke baterai. Baterainya dia itu 3240 mAh dengan fast charging 20 watt. Dan nggak dapat batok chargernya itu. Ya itu kita nggak dapat batok. Apa ya itu bilang kepala charger ya, kita nggak dapat kepala chargernya. Jadi kita harus beli lagi ya, entah di iBox, entah apa, dimanapun, dan ya mengeluarkan uang lagi gitu ya, ratusan ribu. Tapi buat kalian yang mau cari charger yang kepala charger yang ternama, maksudnya kayak punya nama dan aman buat iPhone kalian bisa cari juga yang MFI gitu ya. Biasanya itu mungkin 20 watt itu bisa dapat lah sekitar 80.000, 100.000 ya.
lumayan murah daripada kalian beli di iBox. Sekarang itu kalau beli iPhone tuh kayaknya nggak nambah, selalu nambah gitu ya. Dia habis keluar uang lagi gitu kan. Dia habis keluar 9 juta, ya beli apanya lagi, casingnya. Nah casingnya juga nggak murah gitu kan. Iya, buat kalian yang mau punya iPhone memang budgetnya jangan ngepas buat HP-nya aja, nanti kalian nggak terlindungi gitu ya HP-nya. Kasihan HP-nya kayak ini loh. Ini iPhone-nya ada di sini, kasihan kan nggak terlindungi apa-apa gitu. Kalau kalian beli 9 juta tiba jatuh itu pecah, nggak jadi 9 juta, jadi 3 juta. Ya pokoknya oke, next buat baterainya sendiri dia 3240 mAh. Memang masih dianggap cukup kurang ya buat di zaman sekarang, tapi tenang, ini bukan Android. Ya kalau kita bandingkan sama HP-HP zaman sekarang itu kan selalu 5000 mAh ke atas ya. Apalagi Android yang harganya 1,2 juta, 1,1 juta aja bisa ngasih baterai 5000 mAh gitu. Kenapa iPhone tidak bisa? Ya karena memang ini Apple. Ibu-ibu dan saudara-saudara mohon dimengerti. Tapi memang ukuran mAh itu tidak penting buat sebuah device Apple. Yang penting adalah chipsetnya itu ya. Yang penting adalah ini kasta keberapanya dari iPhone gitu ya. Meskipun dia punya baterai 3200 mAh aja, tapi buat seharian itu lumayan oke gitu loh. Jadi saya tuh punya screen time kalau nggak salah, itu punya screen time-nya kalau nggak salah sekitar, saya pakai buat kamera itu sekitar 3 jam, dan masih buat saya sosmedan dan lain-lain itu sekitar 2 jam. Jadi sekitar 1 apa 2 jam gitu ya, dia masih kuat di sekitar 20%-an. Jadi ya tergolong cukup bagus gitu ya, seharian bisa nggak perlu ngecas, maksudnya sehari ngecas sekali gitu ya. Jadi dalam sehari kalian cukup ngecas sekali gitu, pas malam habis pakai, paginya langsung 100% pakai lagi. Ya masih oke lah, buat masih aman-aman aja, baterainya nggak boros juga nggak awet banget. Ya standar ke bawah lah kita bisa bilang. Nah kalau buat OS-nya dia itu startnya kemarin di iOS, di iOS 15 gitu ya buat iPhone 13 ini. Sekarang udah ada di iOS 18, jadi sudah sekitar 3 kali naiknya. Ya mungkin diperkirakan masih dapat update sampai iOS 20 lah, 21 itu masih bisa ya kalau nggak salah. Kalau setahu saya kemarin tuh Apple buat device-nya dia yang di atas iPhone X itu kadang bisa lebih dari 5 tahun gitu ya. Kalau nggak salah kemarin tuh XR atau iPhone berapa ya, XR apa XS itu dia tuh sampai dapat 6 tahun gitu buat upgrade softwarenya. Jadi masih aman lah, masih ada 3 tahun, 2-3 tahun lagi buat kalian pakai iPhone itu, buat kalian nabung lagi sampai benar-benar nggak bisa dapat upgrade software terus pindah ke iPhone yang lain gitu, langsung beli yang paling baru ya. Paling masih cukup lah, cukup. By the way dia punya poni yang udah modern gitu ya. Memang ini bukan Dynamic Island gitu ya, bukan yang kayak pulau gitu, enggak. Yang kayak yang terbaru enggak. Ini masih pakai poni. Cuman poninya dia udah yang latest poni lah, yang paling terakhir, poni paling mutakhir. Jadi ini sudah cukup ramping poninya, nggak kayak iPhone 11 atau iPhone 12 atau iPhone X yang poninya sangat lebar, itu yang sangat mengganggu mata, jadi kayak poni rambut saya sekarang. Kalau ini kan nggak kayak poni rambut saya, ya kayak gitulah. Ini udah oke. Jadi viewing angle-nya kita udah, misalnya kita mau full screen, mau apa dan sebagainya, udah cukup terpuaskan, meskipun tetap ketutup sama poni. Meskipun Dynamic Island juga ketutup kan sama Dynamic Island-nya, ya sama ini juga ketutup poni, cuman beda bentuk aja sih. Men ini udah paling oke lah, karena dia kan paling pipih gitu ya, paling pendek, nggak terlalu panjang kayak iPhone 12 ke bawah. Face ID ya Face ID lah,
seperti biasa di Face Apple yang udah ponian gini. Face ID-nya oke banget, cepet karena dia pakai sensor gitu ya, pakai sensor infrared ya. Kayak sensor dari Face ID dari Apple gitu ya, nggak sekedar kayak pakai kamera. Kalau saya punya HP Android itu juga ada fitur face unlock-nya, cuman dia pakai kamera gitu. Jadi kadang kalau gelap atau apa, kalau dinyalain itu dia buat nge-scan itu harus flashbangin layarnya gitu biar muka kita kelihatan terus baru ke unlock. Kalau iPhone enggak, dia sudah pakai sensor infrared sendiri, jadi nggak perlu hal-hal yang nggak perlu kayak gitu ya. Kemarin kita beli iPhone ini di harga sekitar 9,1 juta di Blibli gitu ya. Di e-commerce itu udah ada yang jual sekitar 8 juta. Oh iya, ini di Gmap udah jual 8 juta. Bahkan e-commerce itu ada yang jual di sekitar 6 juta. Ya cukup di breaker sih karena harganya sudah lumayan cukup murah. Kalau kita tahu sekarang iPhone 15 bahkan itu sudah menyentuh angka sekitar 9-10 juta. 10 juta bahkan iPhone 15 sekarang sudah murah gitu ya. Jadi pilih mana, iPhone 13 ini atau iPhone 15? Ya saya nggak tahu juga karena saya juga nggak beli ya yang iPhone 15. Jadi saya kasih POV-nya dari iPhone 13. Ya buat pandangan aja buat kalian yang punya budget kere-hore lah. Maksudnya 5 juta pengen all rounder, pengen punya iPhone yang masih future proof sekitar 3 tahun lagi, ya pick aja, ini udah paling aman. Ini nggak sampai kalian ngeluarin sampai puluhan juta, ya 10 juta itu termasuk puluhan, nggak 10 jutaan lebih gitu buat beli barang yang bakal terdepresiasi ya. Kalau kita tahu harga dari HP ini kan barang konsumtif pasti terdepresiasi, jadi ya kalian bisa timbang-timbang lah, ini HP masih masuk akal gitu ya harganya dibanding iPhone yang lain gitu. Nah kalau dari segi worth it, jadi kesimpulannya adalah ya masih worth it jelas ya. iPhone tuh kalau bikin produk baru itu selalu all rounder, jadi nggak pernah yang kayak oh ya udah ini kameranya aja, oh ya udah ini chipsetnya aja. Kalau kita tahu kan di Android itu kan karena banyak merek, banyak saingan, jadi akhirnya punya golongan-golongan tertentu ya. Kalau misalnya kita tahu misalnya nih yang ngejar performa banget biasanya tuh HP-HP apa Android kayak Poco, IQ ya, IQ ya kayak gitu. Jadi terus kalau misalnya mau ngejar kamera apa ya, kalau kamera Vivo, Oppo gitu kan ya. Jadi kayak ada segmennya sendiri-sendiri. Tapi kalau iPhone ini enggak, iPhone ini all rounder. Kalau mau kamera, mau ngegame, mau kalian kasih apapun, semuanya dilahap sama Apple, sama iPhone ini. Jadi mau generasi apapun ya, kalau bisa dibilang buat generasi sekarang, buat tahun sekarang ya minimal iPhone 13 inilah. Kalau kalian udah ambil iPhone 12 tuh udah nggak segitu worth it, karena mungkin setahun 2 tahun lagi udah kadaluarsa gitu ya. Ini kalau ini masih oke lah, masih 3 tahun lagi itu masih cukup worth it gitu ya buat diperjuangkan, buat kalian beli di tahun ini. Dan belinya yang resmi ya. Gak apa-apa sih kalau beli Inter juga gak apa-apa, tapi at least yang udah bea cukai gitu ya. iPhone 16 itu masih pakai 60 Hz. Jadi ini kalian pakai ini itu rasanya sama kayak slide-slidean di iPhone 16 karena baru masuk tuh ke Indonesia. Ini sama aja. Ini nggak ada bedanya. Jadi mending ambil mana ya? Kalau saya punya budget lebih, maksudnya punya budget sekitar 5-7 jutaan ya, saya pasti bakal ambil ini daripada iPhone 16. Karena nggak ada gunanya gitu Pak. Kecuali kalau misalnya kalau kita tahu kayak iPhone yang seri Pro-nya ya, kalau di segi base model mungkin nggak worth it, tapi kalau misalnya dia segi Pro, mungkin di yang ranah Pro, dari iPhone 15 Pro itu udah
agak segmented lah. Nah di situ tuh Apple mulai kayaknya dia eksperimen tuh kan sama para penggemar pro model. Jadi para penggemar pro model ini dikasih fitur untuk yang tanda kutip membantu mereka untuk fotografi dan videografi. Dengan apa ya, ngasih fitur-fitur kayak Apple sekarang bisa ProRes lock gitu, jadi bisa shooting dengan RAW gitu ya, dengan RAW bisa dapat dynamic range yang luas gitu ya, dan sebagainya, bisa buat berkarya, editing, grading dan sebagainya, berkreasi ya, karena itu seri yang pro bukan seri yang base model ya. Itu sih yang kalau base model lebih all rounder, tapi kalau pro tuh lebih segmented sekarang. Jadi menurut kalian gimana ya, tulis saja kolom komentar di bawah ya, kalian suka, kalian menurut pendapat kalian kayak gimana, masih worth it nggak 13? Oh saya nggak setuju sama min-max ya, tulis aja. Toh saya mau beli 15 atau 13, tulis aja semuanya di kolom komentar, nanti min-max jawab satu-satu ya semua pertanyaan gundah gulana kalian. Semoga dari video ini kalian bisa menimbang-nimbang lah kira-kira mau beli iPhone yang mana buat sekarang, buat budget kiri huri yang paling oke. Kayak gitu aja. Oke, si min-max Joseph di sini. Thank you and see you next time.